Dah Menir, perkenalkan nama saya Karin Nisrina Kursyah dari kelas Hubungan Indonesia Belanda B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir makalah saya yang berjudul hasil dari pertemuan Joseph Luns dan Tweede Kamer serta Dewan Papua dan pemerintah Belanda tahun 1961 berdasarkan surat kabar Provinciale Zeeuwse Courant 6 September 1961. Joseph Luns merupakan Menteri Luar Negeri Belanda yang terus berjuang mempertahankan Irian Barat bagi Belanda. Luns menyebutkan bahwa beliau tidak akan memberikan kekuasaan Irian Barat kepada Soekarno karena Soekarno merupakan seorang diktator, geografi Nederland. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Luns untuk menarik simpati masyarakat Irian Barat dan dunia internasional adalah dengan membentuk Dewan Papua atau New Guinea Rat. Upaya tersebut dilakukan oleh Luns dengan berdalih tujuan untuk memberikan masyarakat Irian Barat kebebasan untuk berdemokrasi. Permasalahan Irian Barat juga menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam surat kabar di Belanda. Salah satu surat kabar Belanda yang beberapa kali membahas mengenai Irian Barat adalah Provinciale Zeeuwse Courant. Pada salah satu surat kabar Provinciale Zeeuwse Courant yang terbit pada tanggal 6 September 1961 yang berjudul Leiden Nieuw Guinea in Nederlandse Wee en Delegatie yang membahas tentang pemerintah Belanda yang mengundang beberapa dari Dewan Papua ke Belanda untuk mendiskusikan permasalahan Irian Barat. Latar belakang Dewan Papua. Dewan Papua atau New Guinea Rat adalah dewan yang dibentuk oleh Joseph Luns, Menteri Luar Negeri Belanda pada 5 April 1961. Pembentukan Dewan Papua merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk tetap mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat. Luns menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Papua tersebut bertujuan untuk memberikan demokrasi kepada Irian Barat serta memberikan hak dan kebebasan bagi Irian Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dewan Papua tersebut terdiri dari tokoh-tokoh Irian Barat serta pejabat Belanda. Sejak tahun 1946, pemilihan umum sudah dibicarakan di Irian Barat, namun hal tersebut baru dapat terlaksana pada tahun 1961 ketika Belanda mengadakan pemilihan umum untuk Dewan Papua. Sebanyak 22 orang Irian Barat terpilih menjadi anggota Dewan di Papua, dan dari jumlah kursi sebanyak 28. Namun tidak sedikit yang sebenarnya mengajukan diri dalam pemilihan umum, tidak sedikit juga yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut, yaitu sebanyak 54.000 orang. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Irian Barat memiliki keinginan untuk menentukan nasib dan haknya sendiri, serta keinginan masyarakat Irian Barat untuk membantu menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Namun, keberadaan Dewan Papua yang sudah secara tidak langsung memiliki pemerintahannya sendiri membuat Indonesia berpikir bahwa hal tersebut merupakan upaya atau taktik dari Belanda untuk menjauhkan Irian Barat dengan Indonesia. Hal tersebut menyimpulkan kondisi bahwa Irian Barat bisa berdiri sendiri dengan pemerintahannya dengan bantuan dari Belanda tanpa harus bergabung dengan Indonesia. Dengan begitu, Irian Barat dapat membangun negaranya sendiri tanpa harus masuk ke dalam bagian dari Indonesia maupun Belanda, namun karena bantuan yang diberikan Belanda, tidak menutup kemungkinan bahwa Belanda akan tetap memiliki campur tangan dalam Irian Barat. Pertemuan antara Joseph Luns dan Tweede Kamer tahun 1961. Salah satu surat kabar yang meliput berita tersebut adalah Provinciale Zeeuwse Courant tanggal 6 September 1961. Dalam surat kabar tersebut dimuat bahwa terdapat beberapa tokoh dari Dewan Papua yang akan mengikuti sidang umum PBB di New York sebagai bagian dari delegasi Belanda. Tokoh-tokoh tersebut adalah Marcus W. Kaisepo dan Pesnesa Story. Delegasi tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belanda yaitu Joseph Luns. Sebelumnya Luns juga sudah melakukan diskusi mengenai aspek-aspek internasional mengenai persoalan Irian Barat dengan Tweede Kamer. Dalam diskusi tersebut disimpulkan bahwa menurut Luns keadaan Indonesia terhadap posisi Irian Barat masih juga belum berubah, di mana Indonesia masih melakukan desakan untuk tetap menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia tanpa memberikan masyarakat Irian Barat kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal tersebut tidak bisa diterima begitu saja oleh pemerintah Belanda yang ingin menginternasionalisasikan administrasi Irian Barat dengan melalui bantuan dari PBB dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Irian Barat dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam surat kabar Provinciale Zeeuwse Courant tanggal 6 September 1961 juga meliput mengenai pertemuan yang dilakukan oleh Dewan Papua dengan pemerintah Belanda di Belanda. Dalam surat kabar tersebut dimuat bahwa Dewan Papua tidak menginginkan Belanda untuk meninggalkan administrasi Irian Barat untuk mengurusi masalahnya sendiri. Hal tersebut menyimpulkan asumsi bahwa Dewan Papua yang datang untuk berdiskusi dengan pemerintah Belanda merupakan pro-Belanda. Selain itu, mereka juga berdiskusi mengenai titik dari jangka waktu dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Irian Barat. Salah satu tokoh yang disebutkan dalam surat kabar tersebut adalah Wom Siwor yang merupakan bagian dari delegasi Belanda dalam sidang PBB yang juga merupakan pro-Belanda. Disebutkan bahwa ia juga telah melakukan diskusi dengan rekannya Silas Papare di Jepang.
Wam Siwel menegaskan bahwa jikalau Indonesia masih ingin terus mempertahankan keberadaan Irian Barat di tangannya, maka pemerintah Indonesia harus mendapatkan simpati yang lebih banyak dari masyarakat Irian Barat dengan cara menganggap setara masyarakat Irian Barat dengan masyarakat lainnya. Wam Siwur juga menjadi salah satu tokoh yang dijunjung oleh pemerintah Belanda dalam surat kabar tersebut. Disebutkan bahwa ia merupakan tokoh dari Irian Barat yang pandai berbahasa Inggris serta menjadi delegasi Belanda untuk sidang PBB. Dalam surat kabar tersebut juga disebutkan bahwa ia adalah anggota Dewan Papua yang paling cerdas. Hal tersebut menimbulkan simpati bagi para pembaca karena seseorang yang dianggap paling cerdas dalam Dewan Papua memihak kepada Belanda untuk tetap memberikan Irian Barat kebebasan dalam menentukan nasibnya. Dan keyword menir, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penulisan atau isi. Terima kasih.